Jika ditanya apakah Rian seorang playboy, maka jawabannya adalah bukan. Bagaimana dia mau bertingkah kalau setiap saat tingkahnya selalu diawasi oleh mami tercinta dan kakaknya? Bukan apa-apa, soalnya keluarga tidak mau sampai Rian masuk ke dalam pergaulan yang salah. Biasanya untuk orang sekelas Rian yang sudah hidup mewah dari jabang bayi, saat beranjak dewasa dia akan bertindak semena-mena. Maka demi menghindari hal itu, orang tua Rian selalu memantau semua aktivitas yang dilakukannya. Langsung aja deh, back to the topic. Rian tersenyum ketika melihat wajah cemberut Ica di depannya, dengan tangan yang menyilang di dadanya. Pagi-pagi sekali Rian menghubungi Ica dan menyuruh datang ke rumahnya. Senyum dong Ica. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Ayo buruan kita berangkat, gak usah lama-lama. Jawab Ica ketus. Bentar dong. Ini yang bosnya saya atau kamu sih? Kok malah kamu yang ngatur-ngatur? Ya gimana saya dong mau berangkatnya nanti atau nggak jadi sekalian juga nggak masalah. Ucap Rian, ngeselin banget kan tingkahnya. Mana ada bos yang kayak gitu? Kalau emang situ bosnya, kasih contoh yang bagus dong buat karyawan-karyawannya. Contohnya? Goda Rian lagi, bahkan kali ini Rian berjalan mendekat ke arah Ica. Ya, contohnya kayak Ica gugup dan seketika berjalan mundur saat melihat tingkah Rian yang tiba-tiba. Apaan sih pak? Sana mundur, atau mau saya teriak biar orang rumah semua dengar? Ancam Ica. Teriak saja, saya nggak takut. Orang di rumah gak ada siapa-siapa. Mami saya udah pergi sama papi saya ke bandara buat honeymoon. Sambil semakin merapatkan ke tubuh Ica. Ica sedikit terkejut dengan ulah Rian. Tapi secepatnya ia menetralisir kepanikannya dengan mencoba mendorong tubuh Rian agar menjauh. Bukannya menjauh, Rian malah semakin merapatkan tubuhnya. Ica, kita gak usah pergi ke kantor saja ya. Saya kayaknya lebih pengen manja-manjaan deh sama kamu di kamar. Mumpung di rumah gak ada siapa-siapa. Ucap Rian menggoda. Ica yang mendengar itu melotot tajam. Gila, bosnya ini kayaknya benar-benar sudah tidak ada otaknya. Rian tersenyum melihat respon Ica. Dengan gemas, Rian mencium pipi kiri Ica dan pergi meninggalkan Ica yang membatu. Ica, cepat, mau saya tinggal di sini kamu. Teriak Rian menyadarkan Ica yang dari tadi membeku, kini dengan tergesa-gesa menyusul Rian yang sudah ada di dalam mobil. Rian melempar kunci ke arah Ica dengan wajah sombong. Saya belum punya supir pribadi, jadi kamu mau gak mau yang bawa mobil. Kan kamu sekretaris saya. Mau marah, tapi gimana ya? Rian kan bos Ica, jadi ya marahnya ditahan dulu aja. Semoga nanti kalau udah numpuk, Ica bisa lampiaskan rasa marahnya ke Rian sekalian. Selama perjalanan, tidak ada sepatah dua patah yang dikeluarkan oleh keduanya. Terutama Rian. Bahkan Ica sesekali melirik ke arah bosnya itu. Takut kalau bosnya kerasukan sesuatu atau semacamnya. Ternyata tidak. Rian sedang duduk dengan santai di belakang Ica, dengan tangan yang sibuk dengan tablet.
Sepertinya Rian sedang mengecek data perusahaannya. Lihat saja, Rian sangatlah serius memandangi tabletnya. Kalau lagi serius gitu, Rian terlihat lebih tampan berkali-kali lipat. Ya nggak sih? Tunggu. Apa baru saja Ica memuji seorang Rian? Amit-amit. Sadar, orang kaya Rian gak patut dipuji. Nanti kadar kenarsisannya meningkat drastis. Bisa repot. Matanya fokus ke jalan, jangan ke saya. Saya tahu kalau saya ganteng. Tuh kan, baru saja Ica bilang kalau orang kaya Rian jangan pernah dipuji. Puji dikit aja langsung ngelunjak. Padahal cuma dalam batin loh ya. Tidak perlu waktu lama, mobil yang Ica bawa sudah sampai di gedung KW Company, alias Kusuma Wijaya Company. Tidak ada perayaan atau sambutan khusus. Memang Rian sendiri tidak mau ada hal-hal yang seperti itu. Menurut Rian, itu bisa saja menghamburkan uang perusahaan. Daripada dipakai untuk hal macam itu, lebih baik dipakai untuk menyumbangkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Sungguh mulia sekali tuan muda ini. Tapi Ica kok malah sangsi ya guys. Jabatan Rian saat itu bukanlah CEO atau eksekutif direktur, tapi hanya seorang direktur biasa untuk beberapa divisi. Bukan karena Rian tidak mampu, tapi karena Bapak Kusuma Wijaya masih belum mau memberikan jabatannya, meski itu pada anaknya sendiri. Ruang Rian berada di lantai 10. Bukan lantai paling atas sih, tapi ya lumayan lah buat Ica kalau dirinya harus naik turun lantai nantinya. Ya walaupun ruangan Ica sebenarnya berada di depan ruangan Rian, tapi Ica yakin bosnya ini akan menyusahkan nantinya. Ya semoga aja bukan di hari pertamanya kerja. Pintu ruangan Rian terbuka, menampilkan Rian dengan beberapa berkas yang menumpuk di tangannya, dan dia terlihat menghampiri meja Ica. Tugas kamu analisis semua berkas itu. Karena ini hari pertama saya kerja, jadi saya butuh semua data ini secepatnya. Bisa kan? Ucap perintah Rian. Ica tercengang melihat berkas yang kini menumpuk di meja kerjanya. Kalau misalnya 1-2 mungkin Ica sanggup. Tapi ini ada hampir 10 lebih berkas dan itu harus ia selesaikan dengan secepatnya. Mau protes gak bisa. Jadi ya Ica cuma bisa mengangguk, mengiyakan permintaan bosnya ini. Rian pergi kembali memasuki ruangannya, meninggalkan Ica bersama dengan tumpukan berkas-berkas tebal itu. Hari pertama Ica kerja sepertinya akan menjadi hari pertama Ica lembur juga. Sungguh nikmat sekali hari Ica sekarang. Thanks Rian.